بالله من الشيطان الرجيم. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada masjid yang lalu telah sampai pada masa kekhalifahan Al-Mu'tadid Billah, dan telah kita bahas berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaannya. Tapi setelah itu Al-Mu'tadid Billah, ya, saat beliau mulai sakit, yaitu pada tahun 289 Hijriah, bertepatan pada bulan Rabiul Awal pada tahun tersebut, ya, beliau sakit. Kemudian beliau mengumpulkan para ru'asa al-quwat, artinya pimpinan daripada angkatan-angkatan, kalau di kita angkatan bersenjata dulu, atau dari tokoh-tokoh terbesar dari bagian keamanan, itulah ru'asa al-quwat, pimpinan dari Kapolri umpamanya waktu itu, kemudian Panglima, kemudian Menteri, maksudnya orang-orang tokoh tertinggi dari pejabat negara dia kumpulkan. Di antaranya yaitu Yunus Al-Khadim, ghairuhu ila Wazir Al-Qasim, jadi ada Perdana Menterinya Al-Qasim bin Ubaidillah. Fa asyaru bi an yajtami'a an-nasu li tajdid bai'a lil muktafi billah. Jadi di masa sakitnya Al-Mu'tadid Billah ini, para tokoh-tokoh senior dari tokoh kekhalifahan yang saat itu berada di puncak kekuasaan, mengajak untuk memperoleh baiat bagi anaknya Al-Mu'tadid, itu Al-Muktafi Billah, yang membaiat karena sebelumnya sudah diangkat menjadi putra mahkota. Kemudian menjadid baiatnya untuk Al-Muktafi Billah, ya, yaitu namanya Ali ibn Al-Mu'tadid Billah, namanya Ali. Kemudian setelah itu terjadi baiat bagi anaknya yaitu Al-Muktafi Billah. Maka secara resmi kekuasaan setelah ayahnya mangkat, ayahnya meninggal, berpindah kepada anaknya itu Al-Muqtadi Billah, atau disebut namanya yang asli adalah Ali ibnu Al-Muqtadi Billah. Nah, setelah wafat, pada hari wafatnya Al-Muqtadi Billah ini, ia bertepatan dari tanggal yaitu 22 Rabiul Awal, ya, pada tahun 270, ya, 289. Nah, 289 Hijriah, ya, dan beliau telah berkuasa selama yaitu 9 tahun 9 bulan 13 hari, ya. Kemudian dia meninggalkan 3 orang putra dan 17 putri. Jadi jumlah anaknya semua sekitar 20, ya, 3 orang yang laki-laki, kemudian yang yang perempuan 11 orang, 11 orang, dan jumlahnya ada yang menyatakan 17 orang, ya. Jadi totalnya sekitar dia punya anak 20, ya, 20 orang. Nah, kemudian di antara warisan yang tinggal oleh Al-Mu'tadid Billah yaitu taraka baitul mali 17,000. Jadi di keuangan negara itu di saat wafatnya Al-Muqtadid Billah ini itu sekitar 17 juta dinar, ya, 17 juta dinar. Kemudian wa kana yumsiku min ansarfil amwal fi ghairi wajhiha, di mana Al-Mu'tadid Billah masa kuasanya sangat hati-hati dalam mengeluarkan harta negara atau harta kerajaan, ya, tidak membolehkan penggunaan harta tersebut di luar kepentingan untuk rakyat, fi ghairi wajhiha, ya, bukan dari bagian untuk yang berhak untuk dikeluarkan di harta tersebut. Ini diantara di mana kita lihat sebelumnya sudah kita jelaskan, di masa Al-Mu'tadid Billah kembali kekuasaan Bani Abbasiyah memiliki kekuatan yang sebelumnya telah banyak didompleng oleh Al-Mamalik atau berbagai angkatan kekuasaan, angkatan perang atau angkatan bagian keamanan, ya, yang sangat dominan di dalam menentukan kebijakan kekuasaan itu, terutama dari dari orang-orang Persia dan juga dari orang-orang bangsa Turki. Kemudian karena itu falihada kana nas yubakhilu. Jadi ketika dia dalam menggunakan harta negara dengan sangat penuh kehati-hatian,
sebagian orang menganggap dia adalah pemimpin atau khalifah yang bakhil. Ya. Ini sudah risiko ya, di mana seharusnya juga sebagai kita yang memegang tanggung jawab terhadap harta umat, ini perlu kita ambil ibrah sedikit. Jangan terlalu bermewah, terutama bagian yang kerjanya menyalurkan dana sosial bagi umat. Banyak sekali dana sosial hari ini muncul, badan-badan sosial yang bergerak, ataupun juga yayasan pendidikan yang asas awalnya adalah merupakan donasi daripada kaum muslimin. Maka orang yang mengelola ini mesti menyadari bahwa dia tanggung jawab terhadap dana tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dana tersebut dipergunakan bukan untuk keperluannya. Nah, ini banyak kita lihat di lembaga-lembaga yang mencari donasi melalui kaum muslimin secara umum, lalu dana-dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana semestinya. Nah, ini suatu hal tidak kejujuran mengolah dana tersebut, dan ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanah. Nah, ini perlu disadari oleh setiap dai yang mengelola lembaga pendidikan. Mesti mereka mengetahui hal seperti ini, ya, harus menyadari jangan sampai dana-dana umat dipergunakan untuk hal-hal yang perkara-perkara yang kurang bermanfaat atau di luar rencana awal untuk dicarinya donasi tersebut. Nah, sering di dalam lembaga-lembaga kadang-kadang merubah rencana-rencana dana yang telah diinfakkan oleh kaum muslimin untuk keperluan yang bukan yang telah digariskan di awal dalam kesepakatan. Ini sebuah hal yang tidak baik di dalam mengelola sebuah lembaga yang sifatnya sosial. Demikian pula bagi yang teman-teman yang memegang donasi dan dana sosial, baik dana untuk musibah, gempa dan seterusnya, mesti mereka menyadari ya bahwa sebaiknya jika mereka tidak punya profesi, ya, tidak punya pemasukan yang lain, dan mereka harus mengambil kebutuhan mereka. Jika memang ada aturan, mereka dibolehkan mengambil sekian persen dari keperluan untuk kebutuhan hidup mereka, umpamanya biaya transportasi, biaya menginap ataupun makan, tetapi dipakai untuk hal-hal yang sederhana mungkin. Ya, jangan seperti mana terdapat dalam sebagian lembaga-lembaga sosial, ya, mereka dalam membuat program rapat di hotel bintang 5, kemudian rapat di sana dengan makan mewah, memakan, ya, sehingga dana sosial tersebut sudah habis separuh untuk keperluan kegiatan-kegiatan yang kurang berarti. Dan ini bukan hanya lembaga sosial, bahkan lembaga sosial tingkat dunia pun kita dapat informasi melalui media yang mencatat bagaimana gerakan mereka, seperti terjadinya sumbang-sumbangan dari dunia internasional. Mereka mengirim tim ahli, mengirim tim ini, sehingga dana tersebut habis untuk kegiatan rapat, seminar, ya, perkumpulan ini semacam yang tak menyentuh kepada korban. Nah, ini suatu hal pengkhianatan yang harus diwaspadai dalam menggunakan dana sosial. Baru kita benar-benar menyadari bahwa dana itu adalah satu tanggung jawab yang akan dipindah pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit. Ya, bagi pemerintah juga demikian, dalam menggunakan dana negara harus, ya, benar berhati-hati. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, mereka menganggap bagaimana mereka dalam menggunakan harta negara memandang menggunakan harta anak yatim. Jika mereka punya masukan, jika mereka punya kebutuhan mereka terpenuhi sehingga mereka tidak mengambil dana tersebut, jika mereka memang sudah tersisa waktunya, kemudian butuh untuk keperluannya, keluarganya, maka mereka mengambil sesuai keperluannya saja. Nah, ini perlu kita sadari, karena ada sebagian lembaga-lembaga yang sudah banyak bermunculan mengumpulkan zakat segala macam, untuk menyewa kantor saja kadang-kadang sudah miliaran. Kemudian juga mobil operasional, dibeli mobil-mobil yang mewah, sehingga dana itu tidak ke masyarakat, lebih banyak untuk dana operasional kegiatan-kegiatan daripada jatuh kepada tangan orang yang berhak menerima hal ini. Nah, ini perlu dan juga kita harap pemerintah mengawasi ini, perlu mengawasi. Banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang bermunculan, yang ini harusnya mereka harus mengawasi laporannya, kemudian wajar tidak wajarnya ini harus dilakukan supaya sumbangsi umat untuk membantu sama saudaranya yang dalam keadaan kesulitan benar-benar sampai ke tujuan maksimal. Kemudian waminnas alhu minal khulafa ar-rasyidin madhkurin, di antara sebagian orang justru menilai dia ini adalah khulafa ar-rasyidin
Sebut dalam hadis itu 12 khalifah yang terdapat dalam hadis Jabir bin Samurah, ya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, nantilah urusan umat ini akan tetap jaya selama diperintah oleh 12 orang khalifah. Nah, dia sebagian ulama justru masukkan dia ke bagian itu. Karena di masa Al-Mu'tadid billah kembali Islam memiliki kejayaan, memiliki kekuatan, ya, demikian pula kekuasaan kaum muslimin. Nah, ini salah satu di antara hal yang dilakukan oleh Mu'tadid billah, ya, di saat sebelum saat dia berkuasa. Tapi suatu ibrah bagi kita ini, di mana disebutkan beliau hati-hati di dalam menggunakan harta negara, ya. Maka ini barangkali ibrah bagi kita semua, ya, bagi para pejabat negara, ya, mestinya mereka benar-benar bertanggung jawab dan menggunakan dana-dana tersebut daripada tempat yang sebenarnya, bukan dijadikan sebagai alat untuk berpoya-poya, bermewah, ya, di dalam melaksanakan tugas mereka. Ya, ini tentu jika hal ini disadari bersama oleh komponen bangsa, oleh kita semua, insya-Allah, ya, walaupun dalam kondisi ekonomi yang sulit, jika kita betul-betul bisa tepat guna dalam dana-dana yang ada, baik dari biaya dana negara maupun dana-dana yang dipungut oleh masyarakat, insya-Allah akan ada perubahan dan juga akan terkendalikan kondisi ekonomi dengan baik. Taib, kemudian, ya, setelah itu diangkatlah anaknya, ya, Khilafah Al-Muqtafi billah, yang namanya adalah Ali Al-Muqtadi billah Amirul Mukminin, dibaiat dengan khilafah pada saat wafat ayahnya, yaitu pada bulan Rabiul Awal pada tahun 289 Hijriah. Nah, kemudian Al-Muqtafi billah dari Al-Muqtadid ini lahir pada berapa tahun, ya, 264 Hijriah. Dia lahir pada tahun 264 Hijriah, ya. Kemudian diangkat menjadi khalifah pada tahun 289 Hijriah. Jadi dalam umur 25 tahun dia sudah menjadi seorang khalifah. Nah, ini sudah berkali kita sampaikan bagaimana seseorang orang tua, baik dia adalah warga bangsawan atau bukan, ya, mendidik generasi muda dengan penuh kesiapan untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan pembangunan bangsa ini. Semua kita lihat, ya, tidak sedikit dari dari penguasa-penguasa dari Bani Abbasiyah maupun Bani Umayyah yang telah berlalu kita bahas, itu banyak sekali anak-anak muda yang menjadi pemimpin, anak-anak muda yang menjadi pemimpin, ya, yang ada yang umur rata-rata umur mereka adalah umuran 30 sampai 40. Itu banyak sekali yang menjadi khalifah saat itu, ya. Jadi karena masa ini adalah sangat semangat yang tinggi, ya, ide idealis yang cukup bagus, ya. Maka oleh sebab itu mestinya model pendidikan kita sebetulnya, ya, baik di keluarga, baik di sekolah, baik di tengah masyarakat, mestinya menciptakan generasi yang begini, yang mampu di umur 30-an ke atas itu mereka adalah orang sudah paham tentang tanggung jawabnya, punya pengalaman yang cukup, ilmu yang cukup untuk siap bekerja berbuat untuk agama, negara dan bangsanya. Nah, ini harusnya kita arahkan ke sana, ya. Tidak diciptakan tujuan pendidik kita menjadikan anak kita seperti mesin yang bekerja dan dia tidak punya ketampilan dan wawasan yang lebih luas, sehingga ketika tamat dia berbeda jurusan pekerjaan, berbeda dengan jurusan pendidikannya, dia tidak bisa bekerja apa-apa. Jadi kita lihat di sini, dalam usia 25 tahun dia sudah menjadi khalifah, jadi sangat muda sekali. Maka ini juga suatu konsep dalam cari pemimpin, ya. Mestinya seorang pemimpin itu adalah orang yang masih energik, bukan orang yang loyo, umur sudah capek, untuk rapat pun sudah sering ngantuk, ya kan. Itu perlu dipertimbangkan hal seperti ini, gitu. Untuk jadi pemimpin itu orang yang masih energik, sehat, ya, punya idealis yang tinggi, semangat yang tinggi, ya, kemudian cerdas, pintar, ya, berpengalaman. Nah, ini perlu. Jangan pemimpin-pemimpin yang kita atau pemimpin yang kita calonkan umpamanya, ya, ini bagi orang-orang yang biasa berwenang dalam mencalonkan calon-calon, ya, pilihlah yang lagi energik, ya. Jangan dipilih orang sudah tua yang kadang-kadang yang tidak siap untuk rapat, duduk 3 jam 4 jam kan, baru sampai
seperempat jam dia sudah capek, pinggang sudah layu. Ini enggak akan membaikan untuk bangsa ini. Mestinya adalah pemimpin yang energik, pemimpin yang gagah, berani, tampil di hadapan khalayak ramai dengan wibawa yang meyakinkan. Jadi dalam umur 25 tahun dia sudah menjadi seorang khalifah, yang mana kita katakan wilayah khilafah Abbasiyah yang saat itu, yang pada saat ini itu menjadi sekian banyak negara gitu ya, banyak negara. Iran itu di bawah itu semua, Yaman, kemudian Emirat, Qatar, Saudi Arabia, kemudian Syria, Lebanon, Palestina, semua dua itu di awalnya, Mesir, kan. Untuk lihat yang sangat luas sekali itu dipimpin oleh anak muda umur 25 tahun, dan juga pemimpin sebelum sudah kita sebutkan. Nah, ini motivasi lah bagi generasi muda Islam, bagaimana kalian tuh harus mempersiapkan diri, bukan hanya sibuk dengan apa istilahnya sekarang TikTok, sibuk dengan nyanyi, sibuk dengan hura-hura, sibuk buang waktu kemana-mana nggak jelas, kan, hura-hura, poya-poya. Sekali lagi orang tuanya punya harta dipoya-poyain, tidak jelas. Mesti mereka itu adalah menyadari bahwa masa depan negara bangsa atau negara agama ini tanggung jawabnya di pundak mereka lah. Mereka yang akan menghentikan, yang sehari ini mereka sudah berumur 40-an, 50-an. Mereka menyadari, Maka oleh sebab itu ini tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, pemerintah, badan-badan pendidikan, untuk menciptakan generasi yang selamat dari pengaruh-pengaruh pornografi, obat-obat terlarang, dan segala macam berbentuk penyimpang moral. Maka kita harus tahu sekarang bahwa ketika kita membaca, melihat kondisi sekarang, bahwa taktik perang sekarang bukan lagi dengan cara perang memakai senjata api atau memakai peluru kimia segala macamnya, tetapi sekarang dengan cara apa? Generasi mudanya yang dirusak. Generasi mudanya tidak punya masa depan yang jelas, disibukkan dengan main game, disibukkan dengan berbagai hura-hura, buang-buang waktu, kegiatan-kegiatan yang tidak arti, kegiatan yang tidak mendidik otak kecerdasan mereka untuk berpikir lebih hal yang bermanfaat, tapi yang lebih banyak hanyalah pikiran menganalisa bagaimana hiburan, dan ini yang kerugian besar bagi bangsa ini. Apalagi kita bicara dengan urusan pornografi yang sangat masif sekali merusak generasi muda kita. Kemudian lagi apalagi narkoba yang sekarang bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke desa-desa pun telah merajalela. Maka ini perlu kita ketahui sebetulnya bahwa keamanan bangsa ini atau pertahanan bangsa ini tidak melihat dari sisi serangan musuh dalam bentuk merebut tanah wilayah kita, tetapi yang lebih parah itu telah merebut pemikiran generasi muda kita, telah merebut gaya hidup generasi muda kita, dan juga telah merebut gaya kepemimpinan para pemimpin. Ini berarti sudah terjajah kita. Itu sebagian dari bentuk penjajahan yang sangat dahsyat bagi bangsa ini, yaitu bangsa ini kehilangan jati diri, tidak punya wibawa, sehingga pemimpin-pemimpin yang bisa dibeli dengan uang, menjadi bagaimana kita lihat peristiwa-peristiwa hukum yang berkembang, banyak sekali dari pejabat-pejabat kita yang mentalnya bisa dibeli oleh orang berduit. Ini sudah sekali kita. Ini suatu hal yang harus kita benahi ini. Kita harus benahi pendidikan kita, tidak hanya mengasah otak, tetapi harus lebih banyak juga mengasah bagaimana perasaan hati mereka, rasa iman mereka kepada Allah, tanggung jawab mereka terhadap amal perbuatan mereka kelak di akhirat. Ini perlu kita tanamkan sejak dini kepada generasi muda kita. Jadi bangsa ini hancur bukan karena miskin, tapi ada karena sebagian dari orang-orang yang dia memiliki wewenang itu dapat dibeli mentalnya, dapat dibeli kebijakan-kebijakan itu. Ini yang merugikan bangsa kita. Maka kita mari bersama-sama, orang tua, para pemerhati pendidikan, masyarakat, tolong mari kita bersama-sama untuk membangun bangsa kita ke arah yang lebih baik ini. Kita akan generasi yang lebih baik, masa depan generasi muda kita yang lebih baik. Kemudian, ini sedikit pelajaran dari kisah ini. Kemudian di sini disebutkan di antara yang disebutkan oleh Ibnu Katsir sini menyebutkan bahwa tidak terdapat di kalangan khalifah yang bernama Ali selain dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kemudian juga Ali bin anak dari Al-Mu'adid billah ini. Wa laisa fihim ma yukanna bi Abi Muhammad illa hadha. Dan juga tidak ada yang dibeli kunia panggilannya Abu Muhammad kecuali dia juga.
dan juga Hasan ibn Ali bin Abi Talib, wal hadi wal mustadi'u bi amrillah. Ketika dia menjadi khalifah Al-Muqtafi ini, jadi memang masih ada goncang-goncangan, ya. Tentu di saat itu banyak sekali sebetulnya kekuasaan-kekuasaan yang ingin membentuk negara sendiri, membentuk kekuasaan sendiri. Kita sebelumnya sudah bercerita sedikit tentang aliran Taifah atau kelompok yang dinamakan Qaramithah atau Ismailiyah Batiniyah, yang mereka yang memiliki pemahaman yang sangat mulhid, ilhad, ateis gitu ya terhadap agama ini. Mereka benar-benar membuat kerusakan agama di dalam negara Islam saat itu, ya. Nah, ini kelompok, dan juga ada lagi kelompok Khawarij, kadang muncul, kadang-kadang diam gerakan mereka, kemudian juga kekuasaan-kekuasaan lain. Maka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul juga di masa Al-Muqtafi ini. Nah, kemudian satu peristiwa juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, itu pada tahun 289 ini, bulan Rajab, itu terjadi gempa yang dahsyat sekali kata Ibnu Katsir, ya. Fi Rajab minha zulzilatil ardu zalzalatan azimatan jiddan. Terjadi gempa yang sangat besar sekali kata Ibnu Katsir. Wa fi Ramadan tasaqta waqta as-sahar minas sama'i nujumun katsira. Kemudian kata Ibnu Katsir juga pada bulan Ramadan dari tahun ini peristiwa yang terjadi juga, ya, hal-hal yang aneh, ya. Kita hari ini sering mendengar ada peristiwa-peristiwa yang aneh, ya. Itu hal-hal yang sudah banyak terjadi dalam sejarah Islam, ya. Lalu kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa mendengar hal seperti ini, kadang-kadang kan orang menghubungkan dengan hal-hal yang khurafat, akan ada begini, akan ada ramal-ramalan yang berbau kesyirikan, ya, tahayul dan segala macamnya. Maka kita bagaimana ulama menyikapi peristiwa-peristiwa itu, kita lihat, ya, mereka tidak terfitnah, tidak masuk ke dalam tidak gunakan hal itu sebagai untuk meramal, membuat khurafat, tahayul dan segala macamnya, macam-macam itu. Jadi kata Ibnu Katsir, pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu meteor yang banyak sekali turun, ya, jatuh ke bumi gitu, ya. Tasaqat waqta as-sahar minas sama' nujumun katsir. Nujum katsir maksudnya bukan bintang-bintang yang asli yang jatuh, maksudnya sini meteor yang berjatuhan. Sehingga katanya walam yazal amr kadzalika hatta tala'at asy-syams. Jadi semenjak waktu sahur sampai terbit matahari itu berjatuhan bintang-bintang, kata Ibnu Katsir. Walamma afadatil khilafa ilaihi birraqqa kataba ilaina. Ini lanjut lagi kisah dari Amirul Mukminin Al-Muqtafi billah. Setelah dia ini ayahnya meninggal, dia diangkat menjadi khalifah. Sebenarnya dia berada di suatu daerah namanya Raqqah, ya. Kemudian Perdana Menteri menulis dan beberapa utusan daripada tokoh khalifah waktu itu menulis dan waraki bawda khala Baghdad. Kemudian dia pulang. Kemudian saat sampai di Baghdad, dia disambut pada hari Senin, yaitu 8 Khalaf, ya, sekitar tanggal 22, ya. Tanggal 22 dari Jumadil Ula pada tahun tersebut. Taib. Kemudian nanti peristiwa-peristiwa tentang Qaramithah Ismailiyah kita akan rinci berikutnya. Kita akan lanjut dulu tentang bagaimana kekuasaan Al-Muqtafi billah ini, ya. Baik, nama beliau sebenarnya kita sebutkan tadi adalah yaitu Abu Muhammad Ali bin Mu'tadid, ya, ayahnya Al-Muqtadid billah, khalifah sebelumnya. Abu Muhammad Ali bin Amir Mu'minin Al-Muqtadid billah, Abil Abbas Ahmad bin Amir Abi Ahmad Al-Muwaffaq ibn Mutawakkil ibn Mu'tasim ibn Rashid Harun bin Muhtadi Al-Mahdi bin Mansur. Ini memang kakek-kakeknya semua adalah, ya, semua khalifah, ya, khalifah semua. Kemudian katakan ana ulaisa min khulafa al-Abbasiyin min ismu al-identik. Kata Ibnu Katsir, tidak ada di kalangan para khalifah Abbasiyah yang nama Ali selain dia, setelah Ali bin Abi Thalib, sebelum pada khulafa Rasyidin.
Kemudian juga tidak ada yang diberi kunyah atau disebut dinisbahkan dengan kunyah kepada anaknya dengan Abu Muhammad kecuali Hasan bin Ali dan Musa al-Hadi dan Mustadid bin Amrillah. Dia lahir di sebulan Rajab, yaitu tahun 264 Hijriah. Ini sudah kita jelaskan tadi, 264 Hijriah. Kemudian dia angkat jadi khalifah setelah ayah itu masih hidup pada hari Jumat pada tanggal 11 pada tanggal 21 Rabiul Akhir pada tahun 289 Hijriah. Dan umurnya ketika itu kata Ibnu Katsir masih berumur 25 tahun. Wa kana rab'atu min rijal jamilan raqiqal laun. Jadi ini sifat pos tubuhnya, dia adalah rab'atun, jadi orang yang sangat tidak terlalu pendek, kekar lah istilahnya kalau kita tuh, tidak terlalu tinggi ya. Minar rijal jamilan, dia ganteng, raqiqal launi hasanasy sya'r, jadi kulitnya halus ya. Kemudian juga rambutnya bagus ya. Wafirul lihya aridhaha, jadi sangat tebal jenggotnya gitu. Tatkala wafat ayahnya ya, wa basyarahu mansab khilafah, dan dia langsung megang puncuk kekhilafahan ini, dan itulah awal dia menjadi khalifah. Kemudian wa kana naqshu khatimihi aliyun mutawakkilun ala rabbih. Jadi dia punya tulisan di cincinnya, tulisnya adalah Ali mutawakkilun ala rabbih. Jadi namanya Ali, bertawakal kepada Rabbnya ya. Dan di antara anaknya adalah namanya Muhammad, Ja'far, Abdus Samad, Musa, Abdullah, Harun, wal Fadl, wa Isa, wa Abbas, wa Abdul Malik. Nah, kemudian di antara kelebihannya di sini adalah dia fi ayyam futihat Antakya wa stunqidat min aidi Rum. Jadi di masanya dikembalikan kekuasaan Antakya yang sebelumnya dicaplok oleh bangsa Rum ya, diselamatkan dari kekuasaan Rum ya. Kemudian wa kana fi min usaral muslimin basyarun katsir wa jamun ghafir, di mana di Antakya ini sekali tawanan kaum muslimin ya, jumlah yang sangat besar. Wa akhadha muslimin ghanaimihim syai'an katsiran ya. Wa kana fi min usaral muslimina basyarun katsir wa jamun ghafir. Kemudian setelah ditaklukkan, kaum muslim mengambil dari ghanimah mereka syai'an katsiran jiddan kama taqaddam. Ketika wala mahadar wa sa'ala an akhihi Abi Fadl ya, in Mu'tadid fa indahu annahu balighun. Jadi ini kisahnya nih saat dia mau kehadirannya wafatnya Al-Muqtafi Billah ini, dia bertanya kepada saudaranya, itu Ja'far ibn Muqtadid Billah, saudara kandungnya itu Ja'far bin Muqtadid. Maka dia sudah balik, maka dipanggillah pada hari Jumat itu tanggal 11 ya, atau tanggal 21 Zulqa'dah dari tahun pada tahun tersebut dia angkat menjadi walul ahad, atau sebagai putra mahkota saudaranya ya. Wa ahdar al-qudha wa ashhadahum ala nafsi bi annahu ya qad ja'ala al-khilafah ilai min ba'dihi. Jadi di sini Ibnu Katsir lebih memotong ceritanya saat wafatnya Al-Muqtafi Billah ini, dia memanggil saudaranya Ja'far bin Muqtadid dan mengangkat sebagai khalifah setelahnya ya. Kemudian di sini sebutkan ceritanya di sini, wa kana khilafatus 6 tahun saja, 6 tahun 6 bulan dan 19 hari. Nah, ini cerita saat dia wafat, dia mengangkat saudaranya sebagai khalifah langsung ya. Wa kana awsa bi sadaqatin min khalis mali. Di antara kebaikan dia, khalifah ini adalah dia berwasiat untuk mensedekahkan dari hartanya yang asli, hartanya yang murni ya. Itu sekitar 600.000 dinar. Subhanallah ya, dia saat mau wafat dia berwasiat untuk mensedekahkan hartanya dengan jumlah 600.000 dinar. Untuk di mana? Ya.
wa kana jama'aha wa saghirun wa kana maraduhu bida'il khanazir rahimallah. Jadi ini harta yang masih sangat kecil dikumpulkan dia, dan dia wafat gara-gara kena penyakit namanya bida'il khanazir. Itu penyakit yang ya tidak tahu apa istilah dalam bahasa Indonesia, kita namakan penyakit yang dialami oleh Al-Muktafi Billah ini. Singkat saja, Imam Ibnu Katsir tidak membahas lebih panjang tentang peristiwa-peristiwanya. Nanti kita akan jelaskan di mana di dalam kekuasaannya, di antaranya dapat mengalihkan beberapa kekuasaan yang dicaplok oleh Rum, kemudian juga dapat mengalihkan keamanan, ya, keamanan yang terjadi kekacauan yang terjadi di beberapa tempat. Taib. Berikutnya kita akan lihat peristiwa di sini, ya. Pertama, pada tahun saat dia awal jadi khalifah itu 189 itu mulai di intashar karamita ba'da mauti bil fil afaq. Setelah wafatnya khalifah sebelumnya billah, itu menyebar ke kelompok karamita. Karamita ini adalah golongan yang sesat, ya, yang suatu aliran disebut juga oleh Ismailiyah Batiniyah, ya. Sangat telah menyebar kemana-mana. Kemudian mereka waqata'ut tariq alal hajid. Di antaranya bahaya mereka adalah melakukan penyemunan bagi para haji perjalanan mereka. Para jamaah haji yang dalam perjalanan itu mereka melakukan kalau di kita mungkin bajing loncat gitu ya. Memang mereka menyamun ya, orang-orang haji itu mengambil harta-harta mereka. Nah, aku sebagai al-mu'minin, kemudian Al-Muktafi Billah mengutus kepada mereka juyushan katsira. Jadi Al-Muktafi Billah mengirim pasukan untuk meredam fitnah mereka ini. Wa anfaqa amwalan ghaziratan hatta atfa Allah ba'da syarrihim qabahumullah. Kata Ibnu Katsir, yani Al-Muktafi Billah ini di antara kefokusannya dalam kekuasaannya adalah memerangi aliran Al-Qaramita ini. Ya, mengirim pasukan tentara yang begitu banyak, juga menyediakan anggaran yang begitu besar untuk hal tersebut, ya. Kemudian disebutkan pula Ibnul Jauzi, kata Ibnu Katsir menukil Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazim, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya, manusia yakni ada sebuah kejadian setelah salat asar, ya, fi zaman as-sayfi wa alaihim siyabus sayf. Nah, ini suatu kejadian yang aneh lagi kisahkan oleh Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnul Jauzi. Pada musim panas setelah salat asar, yang menama manusia semua memakai pakaian musim panas waktu itu, kata Ibnu Katsir, tiba-tiba ada angin kencang, angin dingin. Fahabbat rihun badatun jiddan. Ya, tiba-tiba datang angin bertiupnya sangat dingin sekali, kata Ibnul Jauzi. Hatta ihtajan nasu ma'a dzalika istila bin nar. Sehingga akhirnya manusia pada musim panas habis salat asar datang tiba angin dingin. Kemudian yang akhirnya diceritakan Ibnul Jauzi di sini, manusia terpaksa berdiam dengan api. Kemudian walabisul fira wal mahsyuwat. Jadi mereka memakai pakaian-pakaian yang dipanaskan, itu dilimutkan ke badan mereka, ya. Wajah madal ma kafasul syita. Anehnya di musim panas itu tiba-tiba air beku seperti musim dingin. Ini kan peristiwa-peristiwa dalam sejarah, ya. Kalau seandainya di masa kita tentu orang akan menganggap ada apa-apanya gitu kan. Tapi ini kan ibrah dari Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Katsir menukir dari Ibnu Athir pada tahun 289 ini, wa kadza waqa'a bi manati Hims. Jadi ada kejadian di kota Hims, jadi di Palestina. Qala wahabar rihun asifatun bil Basra. Jadi datang angin yang sangat kencang di Basra. Faqtala'at syai'an katsiran, ya. Ini angin tadi kisah ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi tadi, yaitu adanya di musim panas tiba-tiba ada angin dingin langsung berubah menjadi musim dingin itu, sehingga air pun beku. Ini juga terjadi di kota Hims, kata Ibnu Athir dalam tarikhnya. Kemudian diceritakan Ibnu Athir itu ke sebuah kejadian di Basrah, itu datang angin yang sangat kencang juga, ya, topan, sehingga
faqtala syai'an katsir min nakhiliha. Banyak sekali tumbang pohon-pohon kurma. Wa khusifat bi mawdi' minha. Ada bagian yang anjlok, bumi anjlok ke bawah. Pama tahtahu 1,000 nasama. Jadi meninggal di ini bumi anjlok ini itu sekitar 6.000 orang. 6.000 orang. Ya, kita sudah banyak ya peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yang membuat orang dapat peringatan, sadar dengan azab Allah, kejadian-kejadian di berbagai daerah dari sepanjang sejarah. Itu sebuah peristiwa-peristiwa yang sudah banyak sekali terjadi. Namun manusia selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian itu, tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian agar mereka bertobat. Ini kisah-kisah yang kita lihat ini diceritakan, yaitu meninggal sekitar 6.000 orang. Kemudian juga masih menceritakan Ibnul Jauzi, kata Ibnu Katsir, yaitu terjadi gempa dahsyat di bulan Rajab di kota Baghdad saat itu. Itu terjadi berkali-kali. Kemudian baru berhenti, kata Ibnu Katsir. Nah, ini beberapa peristiwa-peristiwa yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tarikhnya. Kemudian ini kisah dari lanjutan dari Qaramito tadi, Ismailiyah pada tahun 290 itu. Nah, ada nama dari tokoh di Qaramito ini, Ismailiyah ini, Al-Batiniyah ini, Aqbalayah bin Mahruh Abul Qasim Al-Qirmiti Al-Ma'ruf bi-Syekh fi jahafila azima min al-Qaramito. Jadi dia membawa pasukan yang jumlah sangat banyak sekali. Pimpinan Qaramito namanya Ibnu Zakrawi, ya. Kemudian fa'asa binahatil raqqa fasadan. Lalu mereka melakukan, ya, kerusakan di daerah Raqqa yang tadi di sana berada Al-Muqtafi billah saat wafat, ayahnya wafat. Fajazalai khalifah jaisan tifan fi nahwi 10,000 farisin. Jadi kemudian Al-Muqtafi billah mengirim pasukan tentaranya untuk menghentikan kerusakan yang dilakukan oleh kaum Qaramito ini dengan jumlah sekitar 10.000, yaitu pasukan berkuda. Jumlah sangat besar, ya. Kemudian juga di tahun yang sama 290 ini Khalifah Al-Muqtafi billah berpindah ke Samura untuk tinggal di sana. Fasana ra'yahu an dzalika al-wazir Qasim warja bihi ila Baghdad. Dan kemudian dia dicegah oleh perdana menterinya, dan akhirnya tidak jadi, dia tinggal di Samura sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya, dan akhirnya dia pergi ke Baghdad. Nah, pada tahun yang sama 290 ini, nah tadi kita sebutkan ada pimpinan orang kaum Qaramito ini namanya Yahya ibnu Zakrawih, ya, berhasil ditangkap dan dibunuh di Damaskus, ya. Dia itu yang dikepung oleh tentara pasukan dari Mesir, ya. Kemudian itu terjadi, kata mereka, ba'dama kana qatala khalqan katsiran min jaishihi min asil tughi. Setelah terjadi pertempuran yang sengit sehingga terbunuh dari jumlah tentara yang jumlahnya sangat besar. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan terbunuhnya dari orang pemimpin kaum Qaramito ini. Fa farihal muslimun bidzalika farhan syadid, dan kata Ibnu Katsir, dengan terbunuhnya pimpinan dari Qaramito yang sadis melakukan pembunuhan yang sadis ini. Kalau kita hari ini mungkin kita katakan umpamanya ISIS, ya, yang sangat sadis umpamanya, yang lebih sadis lagi Qaramito ini. Dia membakar segala macam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tarikhnya ini, dalam Bidayah wa Nihayah, membakar, membunuh, anak-anak pun dibunuh oleh mereka. Ini kaum Qaramito ini. Tapi pemahaman mereka jauh lebih kufur lagi daripada aliran kelompok lainnya. Kemudian di sini kata Ibnu Katsir, dengan terbunuhnya pimpinan Qaramito ini, Qaramito tersebut, kaum muslimin menjadi sangat lega, ya. Faqama bi amil Qaramito min ba'di akhu Husain. Nah, setelah itu pemimpin Qaramito setelah terbunuh, kaum Qaramito setelah terbunuh pimpinannya tadi digantikan oleh saudaranya namanya Husain, ya. Wa tasamma bi Ahmad, lalu dia menamakan diri dengan Ahmad, watakan Nabi Abil Abbas, dan mengaku kunyahnya Abbas. Kemudian dia menganggap dirinya sebagai Amirul Mukminin, ya. Kemudian orang-orang kaum itu mentaatinya, ya, sebenarnya mentaati saudara sebelumnya. Lalu mereka mengepung Damaskus, ya. Kemudian akhirnya penduduk Damaskus memberikan jaminan untuk keamanan diri mereka dengan menyerahkan harta benda, ya.
Kemudian dia berlanjut Husain ini ke arah Hims. Kemudian dia taklukkan, ya. Kemudian akhirnya dia berpidato di atas mimbarnya. Summa sara ila Hama. Jadi berbagai daerah dia pasai, Hama wa Ma'arrah, Nu'man, faqahara ahli tilkal nawai. Kemudian menguasai dan memaksa penduduk negeri-negeri tersebut. Wastabaha amwalahum wa harimahum, dan dia melakukan berbagai bentuk kerusakan, mengambil harta, melakukan pemerkosaan. Wa kana yaqtulu dawab wasibyan, dan dia membunuh kadang-kadang binatang ternak dibunuh segitu saja, dibuang, bahkan membunuh anak-anak yang ada di TPA fil makatib, ya, wasibyan fil makatib, wa yubihu liman ma'ahu wa nisa, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji terhadap wanita-wanita, ya, dengan perbuatan sangat keji sekali, ya. Disebutkan Ibnu Katsir di sini bahkan mereka memperkosa satu orang wanita dengan jumlah yang sangat banyak dari laki-laki. Kemudian, ya, akhirnya Al-Syam menulis kepada khalifah, mengadukan tentang kondisi mereka, mayulaqauna min hadzal la'in, jadi perbuatan orang kelompok Qaramita ini. Akhirnya Khalifah Al-Muqtafi billah fajahaz Al-Muqtafi juyushan katifatan, dan dia juga dikirim pasukan oleh Muqtafi billah, itu jumlah tentara yang cukup besar. Kemudian wa anfaqa amwalan jazilatan li harbihi, akhirnya dia juga mengeluarkan anggaran sangat besar untuk meraih kelompok Qaramita ini. Satu ibrah di sini kita lihat adalah setiap kelompok yang menjauhi ajaran Islam yang benar, akhirnya mereka jika berkuasa pasti melakukan penindasan terhadap orang lain dan bahkan semena-mena, ya. Tetapi tentu sesuai dengan tingkat kesesatan yang sangat jauh. Semakin jauh seperti Qaramita ini, yaitu tidak sedikit korban dari kaum muslimin yang mereka bantai, yang membunuh, siksa, ya, membakar kampung kaum muslimin dan seterusnya. Dan akhirnya Al-Muqtafi billah mengirim pasukan yang cukup besar jumlahnya, kemudian mengeluarkan anggaran cukup besar juga. Kemudian ini dikirim pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu tentaranya masuk dalam Riqqa. Kemudian menyebarlah tentara itu di berbagai daerah-daerah yang tadi dikuasai oleh kaum Qaramita tersebut, ya. Kemudian di antara mereka pun, ya, Qaramita ini saling memberikan semangat, menulis surat kepada teman-temannya seperti yang ditulis di antaranya di sisi suratnya sebutkan Ibnu Katsir di sini, dari Abdullah Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Mansur billah An-Nasir linillah Al-Qaim bi amrillah Al-Hakim bi hukmillah Ada' ila kitabillah Adzab bi an harimillah, ya, Al-Muqtar wali Rasulillah. Dia mengaku, kata Ibnu Katsir, wa kana yad'i annahu min sulati Ali bin Abi Thalib, dan mengaku dia termasuk keturunan Ali bin Thalib. Pengakuan mereka sendiri, ya, dari Fatimah. Wa huwa kadzibun afaqun asim, kata Ibnu Katsir, dia adalah orang pembohong, pendusta yang keji, ya. Qabbahullah. Fa in kana min asyadin nasi adawatan li Quraisy, dia sangat benci kepada kaum Quraisy, manusia yang sangat membenci kaum Quraisy, dan juga Bani Hashim, ya. Kemudian dia menguasai lagi daerah Sulamyah, ya. Tidak disisakan seorang pun dari Bani Hashim, dibunuh semuanya, ya, juga anak-anak mereka. Kemudian juga termasuk wanita-wanita. Kemudian diceritakan selanjutnya oleh Ibnu Katsir tahun 291, ya, terjadi suatu pertempuran yang sangat sengit antara Qaramita dan pasukan Khalifah Al-Muqtafi billah. Fahuzimatul Qaramita hazimatan azimatan. Akhirnya Qaramita dalam pertempuran ini kalah, ya, kekalahan yang sangat kekalahan yang sangat besar, ya. Ditangkaplah pimpinan mereka Husain tadi, anak dari Zakrawai, ya, yang mengaku sebagai pimpinan kaum muslimin, ya. Dan yuqalu Syama, dia mengatakan disebut juga orang yang punya tompel gitu. Wa qad tasamma kama dzakarna bi Ahmad, dan dia mengaku namanya Ahmad, wa takana bi Abil Abbas, wal tafa alaihi khalaiqun minal Arab wa ghairihim. Jadi ya, menjadi pengikutnya adalah orang-orang pedalaman, ya, orang-orang yang pedalam, biasanya orang-orang jauh dari pendidikan. Wastafhala amruhu jiddan falamma usira humila ila khalifah fi jama'atin katsiratin min ru'us ashabi. Jadi setelah dia semakin ganas, ya, orang Qaramita ini akhirnya berhasil ditangkap dan menghadap khalifah, dibawa ke Baghdad, ya,
ala fi'lin masyhurin linnas, ya. Dihadapkan kepada manusia tentang siapa dia, dan fa'amar khalifah bi'amil daqqatil murtafi'ah, diangkat posisi alai qaramit, jadi ada tempat yang tinggi dibangun oleh khalifah, kemudian didudukkan di situ pimpinan ini. Wadi'a bi ashabi faja'ala yadribu anaqahum baina yadayhi wa huwa yanzur. Jadi diberi hukum kepada mereka, semua mereka yang tadi telah membunuh kaum muslimin, merampas, menyiksa, ya, macam perbuatan mereka dihukum oleh khalifah, ya. Wa qujila fi fami khashbatun mu'taridatun masdudatun ila qafah. Jadi diikat mulutnya ini, ya, pimpinannya. Summa inza fudhiya mi'atai sautin. Kemudian dia diturunkan setelah dia melihat pasukannya dihukum pancung di hadapannya, Husain ibnu Zakrawih tadi. Kemudian dia dicambuk 200, kemudian dihukum dia dengan dipancung akhirnya, ya. Kemudian juga wa fiha qasadil atraq bilad ma wara an-nahar. Nah, juga ada lagi kekacauan di bilad wala an-nahar, ini daerah-daerah yang sekarang Azerbaijan, Uzbekistan dan segala macamnya. Al-Atraq ini adalah yang kita sebutkan di mana mereka sangat berkuasa di masa Ma'mun, menjadi bala tentara Al-Mutawakkil dan segala macamnya. Itu pasukan Turki. Ini mereka yang keturunan bangsa yang di Uzbekistan itu, bukan Turki yang sekarang negara yang ada di masyhur, ya, negara Turki. Nah, di sana mereka juga melakukan pembunuhan kaum muslimin, ya, sangat banyak. Wajam menggafir mala yasauna kasratan. Jadi tidak terhitung berapa jumlah korban yang dia lakukan. Nah, ini kemudian inilah perjuangan usaha yang dilakukan oleh Muqtafi Billah, terutama adalah menutup atau menghentikan gerakan dari kaum Qaramita'i, ya, atau gerakan-gerakan yang semirip dengan gerakan ini. Baik. Kemudian juga pada tahun 291 Hijriah juga diceritakan Katsir, yaitu Raja Rum mengirim 10 salib. Setiap salib itu ada 10,000. Ini 10,000 dari pasukan. Jadi 10 salib di belakang 10,000 pasukan. Fa'agharu ala atrafil bilad. Mereka ingin menyerang pinggiran dari kekuasaan Islam. Wa qatalu khalqan katsiran, dan mereka juga banyak menjatuhkan korban dari kaum muslimin. Wasabau unasa min dzurriyyah, dan juga menawan kebanyakan dari kaum muslimin. Ini kejadian pada tahun 291 Hijriah. Baik, setelah itu diceritakan lagi oleh Ibnu Katsir kelanjutan dari Qaramita ini pada tahun 293 Hijriah, ya. Iltafa ala akhir Husain Qaramati al-ma'ruf bi Shima alladhi qaddamnahu dzikra maqtalihi fi sana al-madiyah khalaiqun min al-qaramita wal arab wal lusus bi tariq al-furat, ya. Pada tahun 293 Hijriah ini, setelah terbunuhnya pimpinan dari kaum Qaramita ini, jadi pasukan-pasukan mereka lain atau pengikut-pengikut mereka lain dari para yang ada di daerah-daerah pinggiran Islam, ya, dalam pedalaman, dan juga perampok-perampok yang ikut bersama mereka, fa'asa bihim al-ardi fasadan. Mereka juga melakukan kerusakan lagi, yaitu menuju daerah Tabariyah. Pantau min iwaiha padalaha qahran wa qatala fiha khalqan min rijal. Jadi daerah Tabariyah, di sana mereka juga melakukan banyak jatuh korban. Ya, kemudian juga mengambil harta-harta, ya. Summa qarra raja ila al-badiyah, kembali mereka bersembunyi ke daerah padang pasir yang di pedalaman. Kemudian waqatilu, kemudian juga mereka masuk ke daerah lain dan juga membunuh berbagai penduduk di sana, ya. Wa akhadhu minha amwalan jazilatan hamaluha ala salasat ba'ir. Bayangkan harta yang berhasil mereka rampas dari berbagai daerah yang telah mereka serang, yaitu sekitar 3.000 ekor onta membawa harta itu, ya. Salah satu 300, ya, 3.000, ya, 3.000 ekor onta yang membawa barang rampasan. Bawa salih Khalifah Al-Muqtafi jaishan faqataluhum. Nah, akhirnya Khalifah Al-Muqtafi mengirim lagi pasukan untuk mengerangi mereka. Wa akhadhu ra'isahum, dan ditangkap pimpin mereka, dan akhirnya dia hukum mati. Wa nabagha rajulun min al-qawm yuqallu da'iyah bil Yaman,
Kemudian muncul lagi dari kelompok mereka ini yang mau memimpin Qaramita lagi di Yaman, ya. Fahasara San'a fadakhala qahran, dan dia menguasai daerah San'a dan kemudian dia kuasai secara paksa, dan di sana dia melakukan pembunuhan, kemudian juga berjalan mengarah ke berbagai kota-kota yang ada di Yaman. Kebanyakan terjadi kerusakan di daerah Yaman, ya. Summa qatalu ahlu San'a fazafiru bihi wa hazamu, dan akhirnya masyarakat dari San'a ini melawan mereka dan akhirnya mereka mampu mencegah kekejaman, kebengisan mereka. Taib. Ini berapa kisah. Kemudian pada hari Idul Adha, dakhal taifun min al-Qaramita nahwa 800 ila Quba wa nas fi idim. Nah, di cerita lain ceritakan Ibnu Katsir pada tahun 193 Hijriah ini, pada saat hari raya Idul Adha, itu sekelompok orang kaum Qaramita ini masuk saat orang merayakan Idul Adha. Ya, jumlah mereka sekarang sekitar 800 orang, ya, dan orang-orang sedang merayakan hidup. Kemudian dia membalas dendam, panadau ya Saratil Husain. Jadi mereka mengatakan kami adalah pembalas dendam bagi ketuanya yang sebelumnya, itu Husain, ya'nuna al-masul bi Baghdad. Kemudian mereka menteriakkan ya Ahmad ya Muhammad, ya, ya'nuna alladzina qutilu ma'ahu. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang terbunuh bersama pimpinan sebelumnya. Fabadarnus dukhul ila Kufa. Akhirnya manusia setelah mereka masuk ke Kufa, ya, orang-orang juga berlarian ke daerah Kufa, dan juga mereka dikejar oleh kaum Qaramita ini. Kemudian akhirnya masyarakat umum melawan mereka dengan cara melempar pakai batu dalamnya. Kemudian kata Ibnu Katsir, faqtilu minhum nahwa min 20, ya, wa raja'a baquna khasiin. Dan korban di antara mereka dari orang Qaramita ini sekitar 20 orang kata Ibnu Katsir, kemudian yang lainnya lari. Nah, ini beberapa kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir tentang di sebenarnya kekuasaan dari kekuasaan Al-Muqtafi Billah. Kemudian pada bulan Muharram tahun 294 Hijriah, kembali kelompok Qaramita ini, kaum Qaramita ini melakukan penyerang kepada jamaah haji, ya, dari negara Khurasan, ya, hum qafiluna min Makkah. Jadi maksudnya di sini mereka pulang dari Makkah, ya, selesai haji. Faqatalu an akhirihim wa akhadha amwalahum wa sabani sa'um. Jadi kaum Qaramita ini membunuh semua jamaah haji itu yang pulang dari Mekah itu, dan mengambil harta mereka dan menawan perempuan, istri-istri mereka, semua wanita yang bersama mereka. Fakana qimatu ma akhadahu minhum alf dinar. Jadi kata Ibnu Katsir, perkiraan harta yang mereka rampas sekitar 2 juta dinar, ya. Dan jumlah yang dibunuh oleh mereka sekitar 20.000, ya, 20.000 insan, 20.000. Bahkan nisa Qaramita, yang di mana wanita-wanita orang kaum Qaramita ini yaitu juga ikut membunuh muslimin yang pulang dari haji tersebut. Nah, akhirnya setelah sampai pada Khalifah Al-Muqtafi Billah, berita tentang penyerang kaum Qaramita terhadap orang-orang pulang haji ini, ya, akhirnya Al-Muqtafi Billah juga mengirim pasukan lagi untuk merangi mereka dengan jumlah yang sangat besar. Faqtatalu qitalan syadidan jiddan. Akhirnya terjadi pertempuran yang sengit, kata Ibnu Katsir. Qutila min Qaramita khalqun katsir. Jadi dan akhirnya juga banyak korban dari Qaramita yang terbunuh. Walam yabqa illa qalil, tidak sisa kecuali sangat sedikit. Maka pada awal Rabiul Awal tahun tersebut 294 Hijriah ini, berhasil juga pimpin mereka yaitu untuk diberi hukuman dengan ditangkap, ya. Kemudian diberi hukuman yang setimpal, itu dibunuh, dipancung, ya. Kemudian setelah itu wahtawa askaru ala makana bi aidi Qaramita min amwal, dan kemudian akhirnya pasukan khalifah mampu mengambil berbagai harta-harta yang mereka rampas dari orang-orang Qaramita. Kata Rasulullah walillahil hamd, dan segitu selesailah wa amar khalifah bi qatli as-Qaramiti, dan akhirnya khalifah juga menyuruh untuk menghukum orang-orang yang terlibat ikut menyerang bersama kelompok Qaramita tersebut, ya. Inilah beberapa kisah yang terjadi sepanjang kekuasaan dari Al-Muqtafi Billah. Itu barangkali yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, ya, berbagai peristiwa-peristiwa, dan akhirnya tadi kita sebutkan Al-Muqtafi Billah itu wafat
pada tahun 295 Hijriah. 295 Hijriah, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu peristiwa yang dapat kita bahas atau kejadian yang terjadi di masa Khalifahan Al-Muqtafi Billah. Inti yang terbesar di sini adalah betapa bahayanya kelompok-kelompok Qaramito ini, yang mana telah berlalu juga kita kisahkan mereka sampai menguasai kota Mekah dan membunuh semua orang yang sedang melaksanakan haji saat itu, dan bahkan mereka mencuri Hajar Aswad dan membongkar Hajar Aswad dari tersimpan di sudut Ka'bah itu, dan mereka bawa ke negeri mereka, bahkan ditawan di negeri mereka sekitar 20 tahun lebih, ya, sehingga orang-orang haji saat itu tidak menemukan Hajar Aswad di Mekah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tidak terlalu banyak hal-hal yang cukup peristiwa di sini, cuman ya lebih banyak di sini bahwa pemerintahan Al-Muqtafi lebih banyak menghadapi kelompok sempalan dari luar Islam yang begitu sangat bengis dan banyak melakukan berbagai macam kerusakan di berbagai wilayah Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab.